Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kami. Damai sejahtera untuk kami tetap tinggal di dalam kekuatan-Mu. Sekalipun puasa kami besok berakhir, tapi kami tidak mau hidup terus dikendalikan oleh emosi atau apapun. Kami mau belajar untuk taat kepadamu, taat dengan apa yang diperintahkan Roh. Makasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam semuanya, shalom Lina semuanya ya, tetap semangat. Saya malam ini akan berkhotbah. Bagaimana tadi pagi sebagian sudah saya rangkum ya. Malam ini kalau saudara lihat, saya share di grup bagaimana saya akan membahas tentang 5 mahkota. Kenapa? Karena di ujung akhir puasa ini kita percaya kita memulai dengan Roh, mengakhiri dengan Roh. Juga kehidupan kita di dunia, jangan sampai kita mengakhirinya dengan daging. Karena ini masa yang tidak mudah buat saudara dan saya lewati. Saya jujur ya, tadi pagi saya itu sampai doa. Saya doa itu beralaskan itu loh, alasnya sandal saya telungkup saudara. Saya hari itu berapa hari ini memang benar kita harus jaga hati, terutama yang mau puasa ya. Kita ini digoda. Saya tuh jengkel, benar-benar jengkel kemarin. Saya tuh sampai tadi khotbah itu saya nangis saudara ya. Saya tuh jengkel sama teman saya ya. Teman baik, padahal ya termasuk baik ya, tapi dia itu selalu ngata-ngatain saya, kayak bener-bener orang tuh bilang gini, itu pasti iri gitu ya, itu pasti hatinya ndak suka sama kamu. Setiap kali saya dengar laporan seperti itu, hati saya tuh ikut panas gitu loh. Padahal kan selama ini ya saya itu nggak pernah ngapa-ngapain, juga nggak pernah ngapa-ngapain. Ya kalau saya bisa hidup hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Sebenarnya saudara perlu tahu ya, saya juga bayar harga. Bukan berarti ketika saya ada di posisi atas ya, tanpa bayar harga saya bisa ada hari ini. Victory bisa ada hari ini dengan buah lebatnya. Saya kalau ngingat Victory itu air mata saya. Makanya saya itu bilang gini, kenapa ya orang itu kok ndak suka kalau orang ada di atas ya, dimusuhin, difitnah, dikatain yang ndak-ndak. Tapi kalau hari ini hidup ada di bawah ya disyukur-syukurin. Lah manusia itu hatinya penuh kesirikan. Saya tuh sampai sempet loh terpancing rasanya jengkel. Tapi tadi pagi saya tuh nangis. Saudara tahu, saya buka mata, Tuhan tuh kasih ayat yang saya kagetnya luar biasa. Ternyata Tuhan itu kasih saya ayat di Matius 10 ayat 39. Itu menemplak hidup saya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara tahu pagi tadi waktu saya baca ayat ini, saya tuh nangis sama Tuhan. Tuhan itu kayak memberikan saya gini, Eli, kalau kamu mempertahankan harga dirimu, kamu semakin sakit. Memang tidak selayaknya kamu difitnah, tapi biarkan, izinkan semua ini menjadi bagian hidupmu, karena aku belum selesai dengan hidupmu. Sudah, tidak usah mempertahankan harga diri, nanti malah kehilangan berkatku. Semakin engkau rela, Tuhan berkata buat hidup saya, barang siapa rela kehilangan harga dirinya, mau difitnah, mau diapain, kamu makin memperoleh promosiku nanti. Jadi kamu ndak perlu pakai perasaan lagi. Jengkel Tuhan, saya ini sudah berapa kali diperlakukan seperti itu, dikatai seperti itu, padahal senyatanya saya itu nggak pernah lo jahat sama dia, saya itu nggak pernah sirik sama dia. Kenapa? Saya itu bener
benar-benar sampai ndak habis mengerti. Saya itu baik, sampai kalau orang bilang kamu ngapain baik selama ini, baik buat apa, tapi saya itu selalu baik, saudara. Tapi saya tahu hari-hari ini Tuhan bilang gini, kamu mau retreat, jaga hati, sukacita, supaya pengurapanku penuh. Iya Tuhan, ya. Nah, malam ini kita percaya sebelum doa penutupan, ya, saya akan bahas. Sebelum tadi saya khotbah, Tuhan tuh ingatkan saya waktu saya duduk menyembah sebelum saya khotbah tadi pagi. Tuhan cuman ingatkan dalam hidup saya gini, aku sedang pakai engkau menjadi pengkhotbah di mana ada banyak orang yang hari ini, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan bilang gini buat hidup saya, salah satu orang yang dipilih-pilih ini adalah orang-orang yang akan mengalami duri dalam daging yang tidak aku jawab. Aku akan jawab cukup kasih karuniaku. Itu orang-orang pilihanku. Saya sampai merenung, Paulus itu orang pilihan. Tidak semua orang terpilih seperti Paulus, tapi engkau perlu tahu kunci bagaimana. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Orang pilihanku hari-hari ini adalah orang yang ketika datang dalam hidupnya meminta duri dalam daging dicabut, tapi aku menjawabnya cukup kasih karuniaku. Salah satunya adalah engkau orang yang bisa menguatkan orang yang lagi bertahan dengan orang-orang pilihanku. Senyatanya Tuhan bilang gini, lihat ya, Paulus itu jadi orang pilihanku yang hebat. Lihat ya, Paulus bukan orang yang abal-abal. Saudara tahu, Paulus itu mungkin kalau Tuhan jawab duri dalam dagingnya diambil, dia tidak akan menjadi orang yang hebat, rasul yang hebat, dipercaya 2/3 penulis perjanjian baru. Tapi justru ketika Rasul Paulus tidak dijawab, senyatanya pilihan Tuhan sedang jatuh buat saudara dan saya malam ini. Orang yang hari ini, sampai hari ini belum menerima jawaban dari Tuhan, jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan, karena senyatanya banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yang lagi dipilih ini adalah orang-orang yang akan dipersiapkan untuk menyatakan kuasa Tuhan yang sempurna. Yang kedua, orang-orang seperti ini adalah seperti Paulus yang menyelesaikan pertandingannya dengan finishing well, dan orang-orang yang menikmati upah besarnya. Saudara jangan pikir Paulus di tengah hancur, ya, di tengah penganiayaan, penderitaan yang dia alami. Mungkin orang bilang gini, Paulus itu duri dalam dagingnya tidak diambil, kasihan ya, kepalanya dipenggal lagi matinya. Tapi senyatanya Paulus menikmati upah yang besar. Sampai hari ini Injil itu bisa tersiar lewat Paulus. Lewat Paulus saudara dan saya hari ini mengenal Injil. Makanya jangan anggap remeh duri dalam daging. Di samping Paulus menerima apa? Yang saya akan bahas, mahkota. Pastikan saudara hari ini dengan puasa bukan memaksa Tuhan jawab kehendak saudara, tapi kita berpuasa dengan menutup puasa 40 hari. Itu akan semakin membawa saudara kuat menyelesaikan kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Seperti Rasul Paulus finishing well. Saudara menyempurnakan kuasanya. Saudara dipercaya untuk menjadi rasul umat-umat pilihan di akhir zaman. Makanya hari ini nyantai aja ya. Khotbah saya, jangan panik, jangan heran. Sekalipun ada api yang nyambar hidupmu kayak disambar petir, Bu Eli, disambar petir, hari ini jangan panik. Senyatanya itu cuman ujian akhir. Pastikan kita lulus di tengah ujian akhir dengan bersukacita dan bergembira. Malam ini ada 5 mahkota ya. Saudara, tadi sebelum saya memulai khotbah ini, Tuhan kasih saya di Yohanes 13 ayat 7. Yohanes 13 ayat 7 yang berkata gini, jawab Yesus kepadanya,
Apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Pastikan sekarang saudara memang gak ngerti. Aduh, saya aja bilang gini, Tuhan saya kadang capek loh, Tuhan capek. Tapi kalau saya capek gimana jemaat ya Tuhan. Loh, jujur loh saudara, saya kadang-kadang saya juga seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan saya capek, Tuhan capek. Tuhan bilang gini, ya kalau capek hari ini rest pikiran dulu. Tuhan capek, Tuhan dengan apa yang saya alami, dengan perkataan orang, dengan perbuatan orang, saya kadang-kadang capek. Jujur, capek. Tapi kalau capek gimana saudara? Saya tuh cuman mikir hari ini kalau nggak jatuh cinta sama Tuhan, mungkin saya ngomong sama teman saya, sudah saya tinggalin semua pelayanan, saya ngorok, besok terbang, jalan-jalan ya, mau ke Bali, ke Singapura, ke Amerika, ke anak saya, jalan-jalan sama anak saya. Mungkin setiap hari pikiran saya cuman itu, ngorok, gak usah bangun jam pagi. Tapi yang saya pikirkan hari ini bukan diri saya lagi. Kenapa? Karena saya jatuh cinta sama Tuhan. Tuhan cuman bilang dalam hidup saya, Eli, aku lagi pilih hidupmu sebagai pengkhotbah yang banyak menguatkan orang yang lagi duri dagingnya memang ndak aku cabut, ndak aku ambil, karena mereka aku persiapkan jadi umat pilihanku. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah, aku lagi butuh kekuatan karena engkau sudah melewati sebagai umat pilihanku. Engkau terpilih dan engkau harus menguatkan banyak orang yang lagi hari-hari ini berteriak duri dalam daging Tuhan, duri dalam daging. Sudah, saudara, mulai malam ini yuk menutup puasa, sekalipun nanti puasanya selesai besok, tapi duri dalam dagingmu ndak diambil sama Tuhan. Pastikan kita adalah anak-anak Tuhan yang terpilih. Betapa bersyukurnya kalau kita masuk kategori pemilihan loh. Nggak semua orang loh saudara, jujur nggak semua orang bisa terpilih sebagai Paulus di akhir zaman yang dipersiapkan mahkota finishing well, menyempurnakan kuasa Tuhan yang sempurna. Saudara jangan pikir Paulus itu gagal, enggak. Paulus itu sangat berhasil. Bayangin sampai 2/3 perjanjian baru. Hari ini kita bisa baca perjanjian baru, itu semua karyanya Rasul Paulus. Saudara percayalah, nanti kalau saudara mati, saudara juga akan dikenang oleh Tuhan. Ya, kita percaya. Nah, malam ini saya akan bahas ada 5 mahkota. Ya, saya sudah share itu PowerPoint, quote-nya. Ya, di mana 5 mahkota dalam perjalanan hidup. Pengkhotbah 7 ayat 8 itu yang berkata gini, awal dari kehidupan itu di akhir jauh lebih baik daripada awal. Pengkhotbah 7 ayat 8. Nah, di akhir kehidupan itu jelas jauh lebih berharga. Makanya berlombalah malam ini yang lagi duri dalam dagingnya ndak diambil, ndak usah marah. Setelah puasa selesai ndak usah marah, semangat aja karena kita lagi dipersiapkan banyak mahkota. Saya rangkum 5 mahkota di dalam firman Tuhan ya. Jadi hari ini orang-orang yang lagi dipersiapkan Tuhan, bukan hanya duri dalam daging jadi targetmu lewat puasa diangkat sama Tuhan, tapi lewat puasa ini kita akan melihat, kita akan menikmati upah, dipercaya Tuhan. Nanti pulang bukan kepalanya gundul, tapi kepalanya bawa mahkota. 5 mahkota itu apa? Yang pertama di 1 Korintus 9 ayat 25. Itu adalah mahkota abadi ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua ada mahkota kehidupan di Yakobus 1 ayat 12. Mahkota abadi itu kalau saudara baca nanti itu penguasaan diri yang baik ya. Yang kedua adalah mahkota kehidupan di Yakobus 1 ayat 12. Bagaimana orang bisa menikmati? Ternyata saya memikirkan, ternyata orang yang disiplin dengan penguasaan diri yang baik, hari ini ternyata Tuhan sediakan mahkota abadi. Kalau orang bertahan dalam pencobaan, maka
mereka akan menikmati mahkota kehidupan. Pastikan kita finishing well sampai akhir, garis akhir. Saudara pulang nanti, semua mahkota ini kita bisa nikmati karena kita adalah orang-orang pilihan. Kalau saudara cepat mau menikmati duri dalam daging, cepat diambil, nanti mahkota-mahkota ini tidak akan saudara nikmati. Yang ketiga mahkota apa Bu Eli? Kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kita bermegah di dalam Tuhan, bukan bermegah saat usahamu rame, suamimu baik dulu, istrimu baik, nanti terlambat. Setelah mati tidak dapat apa-apa. Tapi pastikan hari ini, waktu duri dalam daging itu belum diambil, Tuhan tidak jawab. Tuhan cuma jawab malam ini, cukup nak, kasih karuniaku. Justru engkau lebih berbahagia. Coba, kalau duri dalam daging aku ambil, mana yang lebih besar? Cukup kasih karunia atau duri dalam daging itu aku ambil? Justru karena aku jawab Paulus, cukup kasih karuniaku, dia bisa menyelesaikan pertandingan finishing well, dia bisa menikmati banyak mahkota. Dan Paulus juga dipercaya 2/3 penulis rasul yang hebat. Justru Injil tersebar sampai di Asia, itu berkat pelayanan yang dilakukan Paulus. Kita percaya malam ini kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan sebagai orang-orang pilihan, tapi pasti spesial pakai telur. Ya, beda. Orang yang terpilih memang banyak, tapi yang terpanggil banyak, tapi yang terpilih itu tidak banyak. Makanya orang yang duri dalam dagingnya hari ini dipakai Tuhan tidak dijawab, itu sedang menyempurnakan kuasa. Mahkota kemegahan itu bermegah di dalam duri dalam daging. Kenapa? Karena saudara tahu duri dalam daging itu untuk menyempurnakan kuasa Tuhan sebagai orang-orang pilihan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Yang ketiga, mahkota apa? Kemuliaan, yaitu pengabdian diri dalam melayani Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 2-4. Hari ini kalau melayani Tuhan jangan kejar setoran. Ya, orang tanya, Bu, kamu harusnya kenapa ndak mau terima uang, kadang-kadang terima uang persembahan dan sebagainya kalau melayani Tuhan, kan kamu juga butuh biaya ini untuk transport pesawat dan sebagainya dan sebagainya. Saya cuma bilang memang orang melayani itu butuh pengorbanan juga ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya itu sudah diberi yang terbaik, saya ganti mau memberi yang terbaik buat Tuhan itu dengan melayani. Nah, mahkota kemuliaan itu ternyata pengabdian diri kita dalam melayani Tuhan. Keren ya. Makanya walaupun saudara dihantam badai, jangan lo berhenti melayani Tuhan, karena itu diperhitungkan mahkota kemuliaan. Nanti kita baca sama-sama ayatnya. Yang terakhir itu mahkota kebenaran, 2 Timotius 4 ayat 7-8. Itu tadi mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus menikmati mahkota kebenaran. Kita baca sama-sama ya. Jadi pastikan malam ini orang pilihan Kristus itu dipersiapkan 5 mahkota. Orang pilihan Kristus hari ini dengan cukup kasih karunia. Duri dalam dagingmu tidak diambil, tidak dicabut sama Tuhan, bersukacitalah, tidak usah panik. Pastikan malam ini semuanya akan baik-baik karena orang pilihan itu sedang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kuasanya, finishing well, menikmati upah ya. Upahnya tidak main-main, upah di bumi, upah di surga, ada mahkota. Kita pulang sama-sama menjara 5 mahkota ini ya. Mungkin saudara bilang, aduh kalau 5 mahkota berat Bu Eli, ya berusaha lah. Mungkin nih saudara bisa 3 atau 4, it's okay. Toh syarat yang diizinkan Tuhan juga enggak berat kok. Melayani Tuhan masa berat kan? Enggak ya. Mengakhiri pertandingan dengan baik saudara juga harus, enggak mungkin namanya ujian masa pertandingannya diakhiri dengan mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging, kan tetap mengakhiri dengan roh. Seperti Paulus mati di penggal kepalanya pun, sekalipun dia tidak menjual imannya, dia tetap mengakhiri dengan roh. Walaupun sudah bonyok duri dalam daging tidak diambil, dia juga tidak marah. Tidak sulit kan? Pengabdian pelayanan, bermegah di dalam duri dalam daging sulit enggak. Saya hari ini bisa bermegah di dalam kelemahan saya. Waktu ada badai-badai masalah, saya cuma bermegah. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang besar. Penguasaan diri yang baik sulit enggak?
ndak sulit. Kalau kita mencintai Tuhan, kita ndak akan sulit penguasaan diri yang baik. Tapi kalau kita cinta harga diri kita cinta kedagingan kita, pasti sulit ya. Makanya hari ini kita percaya hidup ini ndak terlalu sulit. Bertahan dalam pencobaan juga tidak sulit karena Tuhan sudah kasih kekuatan yang tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Makanya hari ini siapa yang ngomong sulit, kalau mau dijalani pasti bisa. Penguasaan diri yang baik, jangan dikit-dikit diakhiri semuanya dengan daging dan daging ya. Seperti saya tadi pagi, sebenarnya saya jengkel. Saya masih bangun pagi, masih ingat, tiba-tiba Tuhan kasih saya ayat itu dan saya membuka hati saya sampai sujud telungkup, saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya minta ampun. Tuhan kayak kasih batasan sama hidup saya, kalau kamu cinta harga dirimu, maka engkau akan bertahan dengan jengkel. Tapi kalau engkau cinta aku, engkau akan membuang daging dan engkau akan hidup dengar apa kata roh di dalam hidupmu. Hari pagi tadi saya berkata, Tuhan saya nggak mau, saya mau retreat, saya nggak mau kotori hati. Sekalipun faktanya memang menjengkelkan, tapi saya tidak mau mengotori hati. Nah kita lihat yang pertama, yuk kita lihat mahkota abadi. Saudara harus tahu ya, kalau saudara baca di 2 Korintus 8 ayat 1-2, 2 Korintus 8 ayat 1-2, ini yang kita dapat nanti ya di akhir kehidupan kita, kalau duri dalam daging itu belum diambil. Lihat, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Oh, ini tidak gampang saudara. Sudah dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, tapi lihat sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, aduh tidak gampang saudara, dicobai dengan berat, ada banyak penderitaan, sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Artinya malam ini kaya dalam kemurahan itu tetap jaga hati. Jadi hari ini yuk sukacita aja, kaya dalam kemurahan, tetap jaga hati, tetap nikmati kasih karunia. Dicobai dengan berat orang pilihan. Lihat ya, selagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, sekalipun mereka sangat miskin, tapi sukacita mereka meluap. Pastikan malam ini kita tidak mau lagi gagal. Apapun yang terjadi setelah puasa ini, kalaupun masalahmu masih belum selesai, tetaplah sukacita kita meluap dan kita tetap kaya dalam kemurahan. Jangan takut, kita sebagai orang pilihan tidak gampang saudara ya. Kalau mau jadi orang pilihan tuh prosesnya tidak gampang. Tapi mosok saudara mau bilang gini, saya tidak mau deh Bu Eli, saya cukup terpanggil aja Bu Eli. Nah ini ruginya. Buat apa, dunia kan bakal ditinggal. Buat apa saudara sudah tahu ini akhir zaman, saudara tidak ngumpulin bekal mahkota sebanyak-banyaknya. Banyak orang ketika diajukan penawaran seperti ini, mereka cuma bilang gini, cukup Bu Eli jadi orang yang terpanggil aja, ndak usah terpilih. Enggak, pastikan mahkota abadi. Yuk kita lihat 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, nah ini, menguasai dirinya dalam segala hal. Segala hal ya saudara. Banyak orang pilih-pilih, Bu Eli, kalau saya bisa menguasai diri, mengampuni suami saya, tapi kalau mengampuni wanita tobat tidak bisa Bu Eli. Sampai hari ini saya juga tidak bisa mengampuni mertua saya yang kayak nenek lamper. Nah ini tidak bisa saudara. Firman jelas, dalam pertandingan ini engkau harus menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pastikan di 1 Korintus 9 ayat 25, kita yang bisa menguasai diri dalam segala hal itu adalah orang yang akan
akan menikmati mahkota abadi. Pastikan malam ini ada rem buat emosi. Saya belajar dari rasa sakit ya, rasa sakit yang orang lain katakan ya. Saya itu benar-benar kemarin itu kayak jengkel saudara. Saya itu jengkel karena sudah berulang kali orang ini selalu selalu disebut orang ini selalu seperti ini, tapi saya belajar untuk terus tidak sakit hati ya. Saya belajar untuk melepaskan, menguasai rem dalam emosi, itu paling penting. Roh menguasai daging, tenang dan percaya dalam segala hal. Yuk, siapa yang mau menikmati mahkota abadi rem dalam emosi? Nanti besok setelah ndak puasa ya, makan boleh bebas, tapi emosi ndak boleh bebas ya. Banyak orang bisa jaga hati saat puasa, cuman oh ya lagi puasa, tapi setelah puasa selesai remnya ndak boleh loss, ndak boleh blong ya, remnya ndak boleh, remnya tetap pakem dalam emosi. Roh menguasai daging, tenang dan percaya, itu penguasaan diri yang baik. Yang kedua, yuk kita lihat itu mahkota abadi. Yang kedua, mahkota kehidupan, Yakobus 1 ayat 12 ya. Jadi siapa yang besok sudah puasanya bebas rem emosi, jangan lupa daging ndak boleh berkuasa, roh jadi remnya daging. Yang ketiga adalah tenang dan percaya, mahkota kehidupan. Berbahagialah, Yakobus 1 ayat 12, orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bentuk kita mengasihi Tuhan adalah bertahan dalam berbagai macam pencobaan. Sekali lagi, bentuk kita mengasihi Tuhan adalah bertahan dalam pencobaan. Berarti kalau orang keluar dari pencobaan, saudara pilih jalan dunia, berarti saudara dicoret tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Orang yang tulus mengasihi Tuhan, walaupun sudah baik, masih doanya belum dijawab, sekali lagi tetaplah bertahan. Salah satu bentuk orang mengasihi Tuhan adalah bertahan dalam pencobaan. Saudara akan menikmati mahkota kehidupan ya. Saya buka ayatnya di Roma 12 ayat 12. Orang bertahan dalam pencobaan itu gimana? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Nggak sulit ya? Sulit saudara kan? Nggak. Ya, tadi juga nggak sulit kan? Bagaimana penguasaan diri, remaja emosi, roh mengendalikan daging, tenang percaya. Yang kedua, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Roma 12:12. Kira-kira kalau hari ini bertahan dalam pencobaan, saudara pasti menang. Kalau melakukan 3 tip ini, sukacita aja dalam pengharapan. Belum dijawab, sukacita. Duri dalam daging tambah nusuk, sukacita aja ya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Memang gak enak. Kalau sabar dalam kelimpahan tuh gampang. Sabar dalam kesesakan, disakiti kanan kiri, digencet tangan kanan kiri, memang gak gampang. Bersukacita, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. 3 hal ini yang akan membawa kita bertahan dalam pencobaan. Setelah itu kita akan menerima mahkota kehidupan. Makanya orang yang tidak cepat dijawab Tuhan itu karena sedang diuji untuk menikmati ini loh saudara. Bayangin kalau tiap pencobaan gampang dijawab, saudara kan tidak bertahan nanti. Ya misalnya doa cepat dijawab, Tuhan toko rame, langsung rame seperti orang dikirim geruduk banyak membeli. Kira-kira saudara bisa bertahan enggak saudara? Hari ini pasti orang enggak mungkin. Tapi firman yang membuktikan kalau bertahan dalam pencobaan enggak gampang saudara. Waktu duri dalam daging mulai sakit, saya mulai teriak, sakit Tuhan, capek. Tapi Tuhan enggak ambil duri dalam daging. Tuhan bilang gini, nak bertahan. Aku mau engkau bertahan karena justru orang-orang pilihanku nanti yang akan menikmati mahkota kehidupan. Jadi tidak gampang-gampang. Kalau dalam pencobaan aku cepat jawab, ya itu namanya tidak bertahan saudara. Begitu terjadi pencobaan, berdoa bim salabim, nah itu namanya bukan bertahan. Tapi yang berhak menikmati mahkota kehidupan, orang yang mengasihi Tuhan, ada kata
bertahan. Jadi sudah bonyok semua bertahan, Bu Eli, bertahan. Rumah tanggamu, suamimu ndak pulang, suamimu hari ini tambah parah, bertahan. Dalam rumah tangga jangan cerai. Orang yang cerai itu orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau engkau bertahan dalam rumah tangga yang kacau balau, yang suamimu makin parah, istrimu makin parah, ini salah satu bentuk saudara mengasihi Tuhan dan saudara akan menikmati mahkota kehidupan. Pastikan hari ini jangan marah ya. Orang yang lagi ngalami duri dalam daging, katakan selamat. Dapat, biasanya orang itu apa, ikan promosinya, selamat engkau layak dapat bintang, itu iklannya berbintang ya. Tapi sekarang malam ini saya mengucapkan buat semuanya, selamat engkau layak dapat mahkota, 5 mahkota. Yuk, orang yang durinya dalam daging, katakan aku adalah orang pilihan. Aku harus bertahan dalam pencobaan. Aku harus punya penguasaan diri yang baik. Aku harus sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Yang ketiga ya, bagaimana mahkota yang ketiga? Hari ini pastikan mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Saudara bisa catat ayat ini, saudara simpan sebagai primbon ya, sebagai kompas. Kalau saudara mulai lobet, ingatkan duri dalam daging itu sangat luar biasa. Justru kalau diambil, saudara tidak jadi orang pilihan. Orang-orang yang pilihan, duri dalam dagingnya tidak segera diambil karena mau digantikan mahkota. Selamat, saudara dan saya layak dapat mahkota. 5 mahkota itu akan saudara nikmati. Ini sudah akhir zaman. Pastikan jangan sampai saudara cuman puas jadi orang yang terpanggil tapi tidak terpilih. Kalau buat hidup saya, ketika saya mengerti firman, saya tahu orang yang tidak cepat dijawab oleh Tuhan ternyata terpanggil dan terpilih. Jangan puas hanya terpanggil ya, tapi jadi hari ini berjalanlah dengan orang-orang pilihan Tuhan. Luar biasa. Rasul Paulus pilihan Tuhan, Eli Kurniawati pilihan Tuhan, Lani Layatas, Melan, Fresti, Elin, Raja, Sofiali adalah orang-orang pilihan Tuhan yang hari ini akan melihat kemenangan yang luar biasa. Yuk lihat 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Lihat ya, hari ini pastikan bermegah aja di dalam kelemahan saudara, maka kita akan menikmati juga mahkota kemegahan. Siapakah pengharapan kami, sukacita kami selain saudara dan saya? Pastikan hari ini kita mau bermegah. Orang bermegah itu tidak gampang, bukan bermegah saat engkau kaya raya. Banyak orang bisa bermegah, bisa bersaksi, bisa berkata Tuhan baik saat kaya raya, rumah tangganya sudah dipulihkan, kankernya sembuh. Enggak, ada orang yang bersaksi tentang kanker stadium 4 dan dia berbicaranya bagus, luar biasa. Dia bilang gini, saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang baik. Walaupun sampai hari ini dokter masih menvonis saya kanker stadium 4, tapi aku tetap mau bermegah di saat kelemahanku. Karena justru aku tahu kalau Tuhan cepat jawab hidup saya tidak akan melihat kuasanya yang sempurna. Dan malam ini dia berkata, aku mau bermegah di tengah penyakit kanker stadium 4 karena aku melihat kebaikan luar biasa di dalam hidupku dan aku mau hidup tetap setia walaupun kanker stadium 4 jadi duri dalam daging tidak segera aku ambil. Aku tetap mau menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Wow, ini orang yang luar biasa ya. Pastikan hari ini bermegah dalam kesesakan, di dalam kelemahan, di dalam kemalangan. Kenapa? Karena kemalangan orang benar itu banyak. Kalau kita bermegah di tengah kemalangan yang banyak, karena Tuhan berjanji, tetapi aku akan melepaskannya. 7 kali orang benar jatuh tidak akan tergeletak.
Karena tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara dan saya. Pastikan malam ini, semakin saudara tidak bisa bermegah dalam kelemahan kesesakan, saudara tidak akan melihat bagaimana Tuhan melepaskan saudara dan saya dari semua kemalangan, dari semua kejatuhan. Tapi pastikan malam ini bermegah aja. Toh orang yang bermegah, orang yang sedang menikmati mahkota kemegahan. Ternyata ada ya, mahkota kemegahan itu ada saudara. Nanti kalau kita pulang ya, kita akan melihat ada mahkota kemegahan. Karena Tuhan menilai gini, dulu waktu kamu suamimu nyakiti kamu, Eli temenmu nyakiti kamu ya tetap bangkit, kamu tetap semangat, kamu tetap bermegah. Sekalipun hidupmu belum aku pulihkan duri dalam daging, kamu ya tetap setia melayani aku. Kamu tetap bermegah di dalam duri dalam dagingmu, engkau tetap berkata aku baik. Nah ini mahkota kemegahan ya. Yang keempat, setelah satu pembahasan kita selesai. Mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 24. Siapa yang lagi ngalami kelemahan, kejatuhan, ya kemalangan, yuk bermegah aja. Jatuh berkali-kali, pasti bangkit. Malang berkali-kali, banyak kemalangan, pasti Tuhan lepaskan. Hari ini kau ngalami kelemahan, Tuhan pasti kuatkan kembali. Tidak akan pernah. Apapun bentuk kelemahan, selama kita bisa bermegah karena kita punya Tuhan yang besar, maka senyatanya kita lulus untuk menikmati mahkota. Tapi berapa banyak orang benar, seringkali waktu Tuhan tidak jawab doamu, engkau tidak bisa bermegah. Engkau bisanya merenungi nasib. Engkau nyanyi gini, sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Setelah itu nangis, mau mati Tuhan, mau mati, mau bunuh diri Tuhan, habis manis sepadi bawang. Apa artinya? Nah ini tidak benar ya. Malam ini tidak ada semangat. Kita ini bukan orang-orang yang sial loh saudara. Saya dulu merasa korban masalah, tapi waktu saya mengerti firman, saya bilang gini, wih betapa bangganya saya jadi orang yang terpilih, ya terpanggil dan terpilih lagi. Wow, orang terpilih, hanya orang yang terpilih. Saya percaya hanya orang yang terpilih yang dapat mahkota loh saudara. Kalau orang yang cukup puas dengan terpanggil, nanti pulangnya kepalanya gondol-gondol. Karena saya pernah dengar salah satu waktu saya dengar firman ya, pendeta ini sempat dilihat, ternyata waktu dia dibawa Tuhan ke Firdaus ya, dia bilang gini, saya tuh lihat ternyata ada dua pemandangan. Ada orang yang pakai mahkota, ada yang kepalanya gundul. Terus dia tanya sama Tuhan, loh Tuhan, kok kepalanya itu bermahkota, itu yang gundul, lo kenapa Tuhan, kok dibedakan? Ternyata Tuhan jawab, iya, yang gundul itu orang yang hanya berhenti ya. Mereka bukan pilihan-pilihan, karena mereka sudah merasa cukup hidup dalam dunia. Mereka tidak mau menjadi orang yang luar biasa. Waktu aku proses hidupnya, mereka isinya marah-marah, bersungut-sungut. Jadi dari situ saya mulai merenungkan, ternyata orang yang bisa bawa pulang nanti beda loh saudara. Yang bermahkota ya sama yang gundul, levelnya nanti pasti berbeda, pasti. Makanya pastikan hari ini jangan puas dengan orang yang terpanggil. Orang yang terpilih itulah yang bisa mendapat mahkota. Yang terpanggil enggak, nanti gundul-gundul saudara ya. Makanya malam ini yuk selesaikan. Saudara jangan pusing dengan duri dalam daging. Ketika saya mengerti firman duri dalam daging, itu senyatanya luar biasa. Orang duri dalam daging yang tidak diambil cepat sama Tuhan, itu orang yang masuk kategori pilihan Tuhan. Keren saudara ya. Saudara mau kan nikmati 5 mahkota? 1 Petrus 5 ayat 2-4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan. Ternyata tidak boleh cari keuntungan, menggembalakan dombanya Tuhan.
Tidak boleh dengan paksa, dan jangan karena mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saya bisa bertahan dengan Victory 16 tahun karena saya mengerti, saya menggembalakan Victory bukan dengan paksa. Kalau tidak mau bangun jam 4, jujur pelayanan masih bangun jam 4, beli tiket, ya masih nyiapin khotbah, tiap hari nyiapin renungan. Kalau mikir daging, jalan-jalan, jalan-jalan. Loh, jujur, sama-sama keluar uang juga, sama-sama capek. Tapi saya tahu bahwa ketika Tuhan titipkan jemaat Victory dalam hidup saya nggak mau lagi mengabdikan diri saya dengan terpaksa. Saya nggak mau cari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Karena saya mau melakukannya supaya nanti saya dapat mahkota kemuliaan. Waduh, mahkota kemuliaan lagi. Saya nggak mau kepala gundul. Yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan. Berapa banyak orang pemimpin hanya main perintah tapi hidupnya tidak jadi teladan, ya. Yang berikutnya 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Aduh, kalau dipercaya sudah banyak domba hari ini, jangan main-main. Percuma dipanggil jadi gembala, kalau tidak dipilih ya sama aja, saudara. Pastikan hari ini yuk gembalakan domba-domba dengan sukarela. Saudara, kalau dipercaya domba walaupun 3 yang konseling sama saudara, itu kepercayaan Tuhan. Sama-sama nanti misalnya saya menggembalakan jemaat PD Victory, jumlahnya ya 100, saudara 10, tapi saudara lebih totalitas, mahkotanya dapat. Saya menggembalakan 100 sama yang 10 dapat kok sama-sama. Karena tiap orang kan kepercayaan Tuhan tuh tidak sama. Mungkin ada yang ribuan, tapi kalau ribuan menggembalakan dombanya bukan dengan sukarela, dengan terpaksa karena butuh motivasi hanya uang dan uang, ya tenar sama ketenaran supaya image, wow, jadi gembala yang tenar, itu semua nilainya 0 loh, saudara. Alangkah jauh lebih baik kalau hari ini saudara dipercaya 2. Makanya jangan menolak orang yang konseling. Itu domba yang dititipkan harus digembalakan dengan sukarela, dengan pengabdian diri, dan kita harus jadi teladan. Jangan kita main perintah-perintah, mentang-mentang kita gembala, domba di bawah diperintah-perintah, enggak. Makanya hari ini yuk Tuhan berkata, aku datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pastikan hari ini berapapun domba, 1 domba berharga, hilang dicari 1, 99 ditinggal. Makanya beberapa saat saya tuh beberapa orang waktu saya pelayanan di kota-kota kecil, beberapa gembala konseling sama saya, Bu, kita lagi ngalami stres semua di kota. Banyak domba-dombanya kita itu lari kabur diambil gereja lain, Bu. Sedih Bu. Saya dulu punya domba banyak, Bu. Rasanya saya pengen tutup gereja ini. Domba saya lari ke gereja yang jauh lebih besar, yang jauh lebih terkenal. Saya cuman bilang ini, jangan menyerah, jangan tutup gereja. Berapapun domba yang dipercayakan sama Tuhan, itu tetap jiwa. Tuhan 1 aja hilang, 99 itu ditinggal buat 1 jiwa. Lah Bapak masih punya berapa jiwa? Iya Bu, dulu jemaat kami 200, sekarang tinggal 130. Pak, 130 itu banyak, Pak. Sudah yang 130 ini Bapak gembalakan dengan sungguh-sungguh. Nanti Bapak akan terima mahkota kehidupan. Bukan berarti yang gereja-gerejanya yang besar-besar, yang dombanya ribuan, kalau menggembalakannya tidak dengan sukarela, tidak jadi teladan, tidak punya pengabdian diri, percuma. Makanya hari ini yuk kita hari ini berapapun ya, jadi percaya mahkota kemuliaan harus dengan sukarela, jangan cari untung, pengabdian diri. Orang yang ngabdi untuk melayani jiwa-jiwa itu tidak akan cari untung, tapi
tetapi benar-benar sukarela. Amin. Yang terakhir mahkotanya apa? Nah ini 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Setelah itu kita selesai, kita berdoa ya, tutup puasa. Saya mau berdoa buat siapapun yang malam ini, saya percaya saudara tutup puasa, saudara pasti bilang gini, saya tahu bahwa Tuhan pasti sediakan 40 hari, pasti. Tuhan pasti punya kado spesial selama 40 hari karena jeripaya saudara tidak pernah sia-sia. Ya, khotbah saya besok onsite di PD Victory Jakarta, saudara bisa datang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yuk, pastikan di tengah proses penderitaan, kalau duri dalam daging belum Tuhan ambil, saudara tetap sukacita. Ya, sukacita pengharapan, bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, karena saudara sedang mengakhiri pertandingan dengan baik sampai garis akhir dengan memelihara iman. Sekali Yesus tetap Yesus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pastikan malam ini kita juga bertanding dengan baik, finishing well, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Kita akan menikmati mahkota kebenaran. Pastikan malam ini saya sudah selesai, ada 5 mahkota. Yang pertama apa? Mahkota abadi, penguasaan diri dengan baik. Yang kedua adalah mahkota kehidupan, bertahan dalam pencobaan, salah satu bentuk mengasihi Tuhan. Ya, bertahan aja, sabar dalam kesesakan, sukacita aja, bertekun dalam doa. Ya, tadi mahkota abadi, penguasaan diri, rem emosi, roh kendalikan daging. Ya, hari ini tenang dan percaya. Mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, bermegah dalam kelemahan, dalam kesesakan, dalam kemalangan. Walaupun banyak, Tuhan pasti melepaskan. Yang keempat, mahkota kemuliaan dalam mengabdi, dalam melayani Tuhan. Bagaimana domba-domba harus tulus, sukarela, jangan mencari untung. Ya, gembalakan, jangan main perintah. Tetap hari ini gembalakan menjadi teladan. Ya, yang terakhir mahkota kebenaran. Pastikan hari ini 5K ya ternyata. Oh enggak, yang pertama abadi aja. AK4 itu mahkotanya. Abadi ya, mahkota kehidupan, mahkota kemegahan, kemuliaan, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Apa yang Tuhan perbuat hari ini engkau tidak mengerti, tapi kelak engkau akan mengerti. Jangan sampai puas menjadi orang yang terpanggil, tapi bukan terpilih. Pastikan malam ini, saudara dan saya, hari ini, makanya saya tuh bersyukur ya, Tuhan tuh jelas kasih tahu saya, buat hidup saya di akhir-akhir ini. Tuhan bilang gini, Eli, tidak usah menyesal. Engkau sedang aku latih untuk mendidik anak-anakku yang bukan gampangan. Ada banyak orang benar yang tipe mentalnya anak gampangan. Mereka sendiri yang ambil keputusan. Kenapa? Karena mereka kepingin cepat hidup nyaman. Mereka cepat kepingin keluar dari masalah. Tapi aku sedang melatih engkau, Eli, untuk menjadikan anak-anakku bukan anak-anak gampangan, tapi anak-anakku adalah anak-anak yang aku kasihi, yang siap menghadapi segala bentuk tantangan, dan mereka tidak akan pernah lagi takut menghadapi tantangan. Waktu Tuhan berbicara buat hidup saya, Tuhan kayak memberikan saya satu penawaran. Kayak Tuhan tanya, relakah kamu untuk menjadi alatku, menyampaikan kebenaran firman di posisi orang-orang yang sama dengan kamu? Karena orang yang terpanggil tidak akan pernah prosesnya biasa-biasa. Orang yang terpilih tidak akan pernah proses duri dagingnya cepat. Prosesnya pasti heboh, makanya jangan panik. Ini cuman ujian menjadi orang pilihan Tuhan. Siapa yang tidak mau jadi orang pilihan Tuhan? Kita semua mau. Pastikan nanti pulang, jangan sampai kepala saudara gundul. Kita mau dapat mahkota, levelnya beda. Level kepala gundul sama mahkota itu jelas berbeda. Makanya Tuhan kasih saya peneguhan tuh, saya sampai mau nangis. Tuhan bilang gini, aku lagi pakai engkau di sisi untuk menjadi pengkhotbah buat menguatkan orang-orang pilihanku. Akan
akan banyak orang-orang pilihan Tuhan yang sudah masuk listnya Tuhan, ya. Saya tidak tahu siapa yang masuk listnya Tuhan. Ini orang yang alami prosesnya heboh pasti. Makanya jangan panik, ya. Apimu tambah besar, ada sesuatu yang menimpa engkau luar biasa. Jangan pernah heran. Tetap sukacita, tetap bergembira, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jangan puas dengan hanya sampai terpanggil, supaya mahkota 5 tetap kita jarah. Yuk kita berdoa malam ini. Siapa yang punya beban, saya percaya Tuhan juga sudah lihat puasa 40 hari. Saudara boleh taruh tangan di dada. Kita mau berdoa sama-sama. Saudara jangan pernah takut dengan duri dalam daging. Malam ini kita mendapat kekuatan. Saya juga dari tadi pagi saya dapat kekuatan ini. Saya bilang thank you Lord. Saya bilang Tuhan engkau dahsyat. Saya mulai agak GR sedikit saudara. Saya mulai gede rumongso. Saya bilang ternyata bonyoknya saya orang pilihan Tuhan. Ternyata kalau orang cepat-cepat nuntut zona nyaman, Tuhan itu mandang saudara jadi anak gampangan. Makanya cepat dijawab. Karena Tuhan itu bilang gini, anak gampangan buat aku tidak punya poin. Mereka pingin jawab cepat, aku akan jawab. Aku akan beri mereka zona nyaman karena mereka anak gampangan. Anak-anak yang terpilih tidak akan pernah dijawab Tuhan cepat. Begitu Paulus dipilih oleh Tuhan, Paulus teriak 3 kali, duri dalam daging, duri dalam daging. Tuhan cuekin Paulus. Tuhan cuman bilang gini, Lus cukup kasih karuniaku. Hari ini engkau tidak mengerti, tapi kelak engkau akan berterima kasih sama aku, Lus. Engkau akan terima kasih. Terima kasih untung waktu aku teriak duri dalam daging tidak dicabut ya. Ternyata aku dapat mahkota hari ini. Nah inilah hari ini, yuk kita semua GR. Kita bukan anak gampangan. Yang cepat dijawab Tuhan, itu adalah dianggap pemandangan Tuhan gampangan. Kita tidak mau jadi anak gampangan. Saudara dan saya spesial pakai telur. Bapa, kami mengucap syukur malam ini. Kami percaya anak-anakmu akan selesai 40 hari mengalami kemenangan terobosan. Kami bersyukur malam ini di hari yang terakhir ke-40 hari. Kami mendapat rema tentang umat pilihan Tuhan. Ternyata menjadi umat pilihan Tuhan, proses hidup kami bukan gampang-gampang lagi. Proses duri dalam daging tidak mungkin segera terambil. Tapi kami bersyukur malam ini kami mendapatkan rema di hari terakhir kami puasa. Kami tidak akan pernah menyesal setelah kami puasa kalau masalah masih berlanjut, karena Engkau Tuhan yang baik. Kami serahkan mereka yang sudah menaruh tangan di dada malam ini, segala bentuk kesesakan duri dalam daging. Kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh duri dalam daging ini berlalu, tapi bukan kehendak kami, kehendakmu. Biar kehendakmu yang terjadi buat setiap orang-orang pilihan Tuhan malam ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau beristirahat Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya pada waktu tidur, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai malam ini. Dan malam ini hari ke-40 kami sudah mengangkat tangan kami. Kami sudah serahkan semua duri dalam daging. Kami sudah serahkan semua cawan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa semua itu sudah menjadi kemenangan. Sorak-sorai kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus terima kemenangan, terima pemulihan, terima kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu yang ada di Jakarta besok jam 10.30. Tetap semangat sebagai orang-orang pilihan Allah. Victory, ya, victory itu artinya kemenangan orang-orang pilihan Allah yang akan menerima mahkota kehidupan, kebenaran, kemegahan abadi, dan mahkota kemegahan. Tuhan Yesus memberkati.